Seman 11 News kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya seputar SMA Negeri 11 Padang. Bersama saya, Laudia Maharani Gusman. Inilah Seman 11 News selengkapnya. Dalam rangka mengampanyekan program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pajak bertutur 2023. SMA Negeri 11 Padang berkesempatan dipilih dalam sosialisasi tahun ini. Sosialisasi pajak bertutur ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh unit vertikal di seluruh Indonesia secara serentak. Sebagai salah satu instansi pilihan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah SMA Negeri 11 Padang yang diselenggarakan pada Rabu 25 Agustus 2023. Sosialisasi yang melibatkan 30 siswa dan 3 orang guru pendamping ini berlangsung sesuai persiapan di ruang multimedia SMA Negeri 11 Padang. Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala SMA Negeri 11 Padang, Bapak Dr. Ikhwan Syah Eskom Mkom. Tema yang diangkat pada pajak bertutur 2023 adalah Sadar Pajak Bukti Sosial pada Negeri, yang mempunyai tujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini bagi pelajar untuk perpajakan di Indonesia. Penyampaian edukasi perpajakan dikemas secara menarik dan menyenangkan. Siswa dilatih dan diajar oleh tim selama lebih kurang 2 jam. Melalui sosialisasi ini, diharapkan generasi muda lebih mengenal dan paham manfaat pajak dan tidak ada lagi pertanyaan kenapa harus membayar pajak. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Titania Kirana di Seman 11 News. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 11 Padang untuk meliput kegiatan sosialisasi pajak bertutur. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Nasri Raffi. Halo Bapak, selamat siang. Mengapa pajak ini disosialisasikan di tingkat sekolah, Pak? Karena pajak itu mempunyai peran penting untuk pembiayaan negara kita, karena pembiayaan negara kita itu sumbernya lebih dari 80% sumber dari pajak. Kalau misalnya dana negara kita tidak cukup, tentunya pemerintah itu tidak akan dapat berjalan dengan baik dalam institusi negara. Dan pajak ini harus kita sosialisasikan dari tahap sejak dini, karena kita perlu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat. Nah, mengumpulkan pajak itu bukan hal yang mudah. Kita harus memberikan kesadaran sehingga masyarakat secara otomatis melaporkan pajaknya sendiri, membayar pajaknya sendiri, melakukan kepada negara, sehingga dengan pajak yang dibayar tersebut pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik. Apakah sosialisasi dari pajak ini diberikan pada seluruh sekolah, Pak? Sosialisasi ini diberikan kepada sekolah-sekolah tertentu, tidak seluruh sekolah, karena keterbatasan dari sumber daya. Jadi di setiap unit instansi di Direktorat Jenderal Pajak memilih satu sekolah akan menjadi tempat untuk pelaksanaan sosialisasi. Dan untuk tahun ini kami memilih SMA 11 Padang sebagai tempat sosialisasi pajak 10 tahun 2020. Metode seperti apa yang diberikan untuk memperkenalkan pajak ini kepada siswa, Pak? Kita memberikan sosialisasi dengan memberikan gambaran apa itu pajak, manfaat pajak itu apa, serta peran serta apa yang bisa diberikan oleh siswa sebagai warga negara. Salah satu tips untuk menanamkan kesadaran siswa akan membayar pajak bagaimana, Pak? Untuk siswa sendiri mungkin saat ini belum melakukan pembayaran pajak, karena nanti kewajiban pembayaran pajak itu nanti ketika siswa sudah mempunyai penghasilan sendiri. Jadi pada saat ini yang perlu kita tanamkan bagi siswa bahwa pajak itu apa dan kenapa pajak itu perlu dibayarkan oleh siswa sebagai warga negara. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sekian liputan kita pada siang hari ini. Saya Titania Kirana dan kru yang bertugas kembali ke studio. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 19 Juli 2023, OSIS SMA Negeri 11 Padang menggelar acara keagamaan pada hari Jumat 28 Juli 2023 di halaman SMA Negeri 11 Padang.
Tahun Baru Islam merupakan suatu hari penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender Islam, salah satu momentum yang sangat penting bagi umat Islam. Pergantian tahun baru dijadikan sebagai sarana bagi umat Islam untuk muhasabah terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Maka dari itu, OSIS SMA Negeri 11 Padang menggelar acara menyambut Tahun Baru Islam. Diadakannya acara 1 Muharram ini bertujuan untuk para siswa Muslim mengingat Tahun Baru Islam dan juga mengingatkan siswa pada perjuangan Nabi Muhammad SAW yang pada zaman dahulu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Acara ini digelar di lapangan SMA Negeri 11 Padang, diikuti oleh seluruh siswa dan GTK SMA Negeri 11 Padang. Acara ini dimulai dengan pembacaan tilawah, kata sambutan oleh Kepala SMA Negeri 11 Padang, Bapak Dr. Ikhwan Syah Eskom Mkom. Dilanjutkan dengan acara minat bakat oleh OSIS SMA Negeri 11 Padang, seperti musikalisasi puisi, nasyid, tahfiz, hingga sampai ke acara inti, yakni ceramah agama oleh Ustadz Hendra SAG MAG, Penaizawa Penyuluhan Masyarakat Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Para siswa sangat antusias mengikuti rangkaian acara dan terlihat acara berjalan dengan baik dan khidmat. Harapan kita, semoga melalui acara ini dapat menjadi salah satu ajang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama siswa di SMA Negeri 11 Padang. Makna dari peringatan 1 Muharram ini apa, Pak? Ya, 1 Muharram adalah menjelaskan tentang sejarah dalam Islam, yaitu menjelaskan sejarah tentang hari bulan, yaitu bulan di mana bulan Islam pertama kali dipilih oleh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara para sahabat, mereka pernah bermusyawarah. Jadi untuk menentukan bulan Muharram tersebut diambil dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diambil ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Maka atas kesepakatan, maka dipilihlah pendapat dari Umar bin Khattab, yaitu diambillah 1 Muharram itu diangkat ketika hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah sampai ke kota Madinah. Adapun hijrah itu secara bahasa artinya adalah berpindah atau memutuskan. Itu berpindah, memutuskan sesuatu. Adapun secara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana menurut Bapak acara peringatan yang telah berlangsung? Iya, acara peringatan 1 Muharram yang kita adakan pada hari ini, alhamdulillah itu sangat-sangat baik sekali dan sangat kita dukung sekali. Karena dalam acara tersebut dalam rangka bisa untuk menjelaskan kepada siswa-siswi terutama sekali adalah bagaimana sejarah bulan Muharram tersebut. SMA Negeri 11 Padang, Selasa 23 Mei 2023, gelar kegiatan panen karya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman SMA Negeri 11 Padang dengan bertajuk tema, melalui panen karya kita wujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan berbudaya. Mengawali sambutannya, Kepala SMA Negeri 11 Padang, Bapak Dr. Ikhwan Syah Eskom Mkom, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru, terutama panitia serta siswa dan siswi yang sudah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan kegiatan panen karya tersebut.
Panen karya merupakan implementasi kurikulum merdeka yang pelaksanaannya terencana dan terprogram, di mana setiap proyek hasil karya siswa dirangkum dan dipamerkan pada kegiatan ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diwakilkan oleh Kepala Bidang SLB Bapak Abi Nur Hakim membuka acara secara resmi dengan pemukulan gendang. Beliau menyampaikan bahwa panen karya merupakan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Harapan beliau agar para siswa bisa mandiri menghasilkan produk yang nyata dan menjadi bekal kecakapan hidup saat kembali ke lingkungan masyarakat. Ini merupakan panen karya pertama bagi SMA Negeri 11 Padang setelah 1 tahun ini menjalankan kurikulum merdeka. Uniknya, pada panen karya kali ini, sejalan dengan kegiatan proyek Babako yang diangkat melalui tema kearifan lokal. Kegiatan Babako merupakan salah satu rangkaian adat Minangkabau yang dilaksanakan di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, dalam mengarah anak pisang bersama-sama diiringi dengan musik atau talempong. Selain Babako, ada 2 subtema lain yang diangkat, yakni tari nelayan dan kuliner bungus. Tak hanya tema kearifan lokal, 2 tema lain yang diangkat dalam kegiatan proyek ini adalah gaya hidup berkelanjutan serta berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Subtema untuk gaya hidup berkelanjutan yaitu pembuatan pupuk kompos dan sablon. Sedangkan subtema dari berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI yaitu tabloid dan desain grafis melalui media Canva. Usai kegiatan pembukaan, para tamu undangan mengunjungi stan hasil karya siswa dan makan bajamba yang telah dihidangkan oleh keluarga Bako. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Titania Kirana di Seman 11 News. Hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 11 Padang untuk meliput kegiatan panen karya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid SLB Bapak Abi Nur Hakim. Kali ini beliau sudah bersama saya untuk kita wawancarai. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa makna kegiatan panen karya yang diadakan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini Pak? Panen karya ini adalah salah satu bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia, khususnya juga di Sumatera Barat. Nah, SMA 11 sebagai bagian dari sekolah kontrak angkatan 2, tentunya panen karya adalah suatu tuntutan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan kurikulum merdeka di SMA 11. Dan tentu hari ini kita sudah melihat bahwa dari sekian tema, ada 3 tema yang menjadi unggulan di SMA 11 Padang, dan ini sudah kita lihat, kita saksikan secara bersama dengan serius, dan ternyata memang ini yang diharapkan dari idenya kurikulum merdeka, bahwa anak-anak kita bisa mandiri menghasilkan suatu produk yang nyata yang bisa dipamerkan dan bisa juga nanti bagian dari bagaimana dia punya bekal kecakapan hidup pada saat nanti kembali ke lingkungan masyarakat. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan panen karya yang diadakan di SMA Negeri 11 Padang ini Pak? Ya, untuk panen karya yang diadakan di SMA 11 Padang, saya melihat ada satu tema yang menarik terkait dengan kearifan lokal, yaitu adat Babako. Dan ini adalah suatu kearifan lokal yang perlu terus digulirkan dan perlu terus dibudayakan dan disosialisasikan kepada anak-anak milenial, karena sekali lagi memelihara adat istiadat dan budaya yang berlaku di masyarakat menjadi kearifan lokal. Ini suatu hal yang perlu kita laksanakan agar budaya yang sudah cukup bagus yang ada di Bungus khususnya tentunya bisa dilestarikan dan diketahui oleh
generasi milenial kita, sehingga kedepannya pada saat dia bermasyarakat tahu apa itu makna babakroh, dan tentunya juga bagaimana proses yang harus dilaksanakan pada kegiatan babakroh tersebut. Kalau boleh satu kata untuk SMA Negeri 11 Padang ini, Pak. Satu kata untuk SMA Negeri 11 Padang, mantap. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sekian wawancara kita dengan Kabid SLB yaitu Bapak Abi Nur Hakim. Saya Titania Kirana dan kru yang bertugas kembali ke studio. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu stand padan karya SMA Negeri 11 Padang. Yang mana di sebelah saya sudah ada Aldi Syaputra. Halo Aldi, selamat siang. Siang Tania. Standnya menampilkan karya seperti apa Aldi? Boleh dijelaskan? Baiklah, di stand kami ini kami menampilkan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini kami olah menggunakan bahan-bahan organik yang mengalami pelapukan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Seperti itu. Persiapan yang dilakukan untuk menampilkan produknya seperti apa Aldi? Nah, untuk persiapannya tentu kami cari dulu bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat pupuk kompos ini. Kemudian kami memprosesnya, lalu setelah pupuknya jadi, mulailah di tahap pengemasan. Pada tahap pengemasan ini kami kemas ada ukuran 3 kilo, ada juga ukuran 1 kilo. Seperti itu. Bagaimana manfaat yang Aldi rasakan dalam kegiatan panen karya kali ini Aldi? Manfaat yang kami rasakan tentunya yang terutama sekali kami mendapatkan ilmu yang bisa kami manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti pupuk ini, kami bisa membuat pupuk kompos sendiri untuk dimanfaatkan pada tanaman kami di rumah. Kemudian pupuk kompos ini juga bisa dimanfaatkan untuk usaha. Baik Aldi, terima kasih untuk waktunya. Sekian wawancara kita dengan Aldi Saputra. Saya Titania Kirana dan kru yang bertugas kembali ke studio. Demikian pemirsa, berita yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa lagi di Semang 11 News berikutnya. Saya Laudia Maharani Kusman, beserta kru yang bertugas pamit undur diri.